Ya, silakan. Mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen UM Metro yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Adapun topik yang akan dibahas adalah sosialisasi teknis pengajuan proposal risetmu. Sebagai moderator pada hari ini, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, penjelasan skim penelitian dan pengabdian yang bisa diusulkan oleh dosen UM Metro melalui risetmu. Yang kedua, teknis pengajuan proposal dan mendapatkan akun di aplikasi risetmu melalui LPPM UM Metro. Sesi selanjutnya tanya jawab yang kemudian penutup. Baik Bapak dan Ibu dosen sekalian, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian penjelasan skim penelitian dan pengabdian yang bisa diusulkan oleh dosen UM Metro disampaikan oleh Bapak Dr. Mufaroyin. Dipersilahkan waktunya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita bersyukur siang ini bisa bertemu di Zoom di Google Meeting untuk sosialisasi risetmu yang kita ikuti dari programnya Majelis Gimana Dan? Ya. Jadi mengikuti kemudian berpartisipasi dalam program risetmu itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama lebih dahulu. Kita lihat. Ya. Kepentingan atau urgensi UM Metro dalam risetmu, tahun ini kita di batch 7. Jadi sudah ada 7 tahun lamanya risetmu itu ada. Penelitian yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbannya. Ini kita ya sebagai amal usaha Muhammadiyah dalam hal ini perguruan tinggi, kita berpartisipasi dalam kebersamaan untuk mendukung visi misi persyarikatan. Nah, melalui skim penelitian atau kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga diversifikasi skim penelitian dan PKM. Kita sudah memiliki OPR penelitian, ada PKM-nya, kemudian juga ada skim penelitian dikti, artinya di RTPM, pengabdian di RTPM, ada skim pemerintah daerah. Nah, itu kita perbanyak sehingga nanti kita tidak melulu OPR saja. Kemudian kita naikkan level nasional, pendanaan nasional gitu ya. Jadi kalau dalam akreditasi ditanya sumber dananya lokal, regional atau nasional atau internasional. Nah, karena PP Muhammadiyah itu levelnya nasional, maka kita menasionalkan. Sebetulnya
Kalau perguruan tinggi punya anggaran, bisa langsung di-plotting ke peneliti pengabdi, tetapi itu jadi statusnya internal perguruan tinggi. Kemudian juga peningkatan kualitas peneliti pengabdi di level nasional. Nah, karena risetmu itu juga nasional, kita berada pada tataran yang searas dengan para peneliti PTMA kan gitu ya, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Mudah-mudahan semakin meningkatkan kualitas peneliti kita, termasuk juga penelitiannya. Selanjutnya, kalau dilihat kita flashback 7 tahun yang lalu, dari batch 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kita bisa melihat kita itu seperti apa posisinya. Sebetulnya kalau dilihat dari anggaran, sebetulnya ada istilah ta'awun atau ya kebersamaan, iuran gitu ya. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah, Aisyah, setor ke PP, kemudian PP mengelola, kemudian dijadikan skim, kemudian seleksi, dan seterusnya itu. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita intinya sebetulnya. Hanya terus jadi naik menjadi nasional kan gitu ya. Nah tahun 17 dulu ini kita bertawun 17, 18, 19 bertawun iuran. Tapi kita dulu tidak boleh ikut perguruan tinggi yang ya klasternya sudah tinggi, kita dianggap tinggi ini utama. Tidak boleh ikut mengambil menjadi peserta, tapi kita diminta untuk membantu melakukan iuran. Jadi kita memberikan kepada universitas-universitas di bawah kita itu tanda kutip dalam klasterisasi penelitian pengabdian. Sehingga kita tidak ngambil skim apa-apa di sini. Terus mulai batch 20 itu pas COVID itu kita tidak ikut karena kondisi kita, sehingga kita tidak mengambil skimnya. Batch 7 ini sekarang kita, 2003. Insya Allah kita ada kemauan, goodwill-nya ada untuk berpartisipasi sehingga kita bertawun. Nah, itu kita ya berterima kasih kepada jajaran Rektorat UM Metro yang sudah memberikan kebijakan kita ikut dalam ta'awun PP Muhammadiyah dalam program Rismu. Sehingga karena dalam panduannya kita boleh menjadi peserta, nah kita hari ini bersosialisasi untuk semua kita kalau bisa ya membuat sesuai dengan skimnya. Kita nanti mengambil skimnya riset terapan dan pengabdian pada persyarikatan. Nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Mas Satrio dan timnya lain. Kita ini ikutnya di sini untuk penelitian. Penelitian kita ikut terapan. Terapan itu ada hal yang perlu diperhatikan, nanti kita sedikit review. Kenapa kok tidak fundamental pengembangan? Kemudian untuk pengabdiannya, itu ada namanya pengabdian di lingkungan persyarikatan. Kita ada pemberdayaan berbasis kewirausahaan. Ada pengabdian kepada masyarakat kerjasama internasional. Nah, untuk yang berbasis kewirausahaan, kita sudah banyak di OPR dan di Prodi itu sudah banyak sekali. Kemudian pengabdian kepada masyarakat kerjasama internasional, kita juga ada skimnya besok, mudah-mudahan lancar. Nah ini yang persyarikatan ini kita ikut di risetmu. Jadi nanti panduannya berarti mengikuti yang pengabdian kepada masyarakat di lingkungan persyarikatan. Ya, sambil kita bermitra, berkolaborasi dalam kebersamaan sebagai amal usaha, persyarikatan Muhammadiyah sebagai induk kita. Nih, saya cuplik sedikit, nanti teknisnya akan dibahas oleh Mas Satrio. Jadi kalau riset terapan itu lanjutan penelitian dasar kita yang sudah punya
penelitian dasar gitu ya. Kemudian luarannya publikasi, prototipe, karya monumental, naskah pijakan. Jangka waktu penelitiannya 6 bulan. Kemudian timnya S3, asisten ahli, atau S2 lektor bisa. Sinta skornya 50 gitu, sama dengan DRTPM ya. Kemudian anggotanya minimal 1 dosen, 2 boleh, 3 boleh. Terus melibatkan minimal 1 anggota mahasiswa, atau 2 atau 3 boleh. Wajib ada mitranya. Tingkat kesiap terapan teknologi atau TKT-nya 456 karena terapan. Dananya 20 juta. Ya, mudah-mudahan ini dari kita, oleh kita untuk kita kan sebetulnya. Jadi UM Metro setor nanti diolah untuk kegiatan DES oleh PP, kemudian kita ikut, kita misalnya insya Allah dapat, ya dari kita itu sebenarnya. Kemudian wajibnya itu prototipe karya monumental terdaftar paten Kemenkumham. Tambahannya publikasi artikel jurnal internasional atau Sinta 2. Yang kalau yang fundamental itu ya Sinta 1 sampai 6. Lebih mudah dan biayanya lebih sedikit dananya. Kemudian kalau yang pengabdian di lingkungan persyarikatan ini dananya 5 sampai 10 juta. Ini multidisiplin kalau bisa ya. Kemudian S2 AA dan memiliki ID Sinta sudah ini. Tidak 50 itu tidak tadi. Ya, kemudian monotahun. Jadi monotahun 1 tahun saja. Tapi sama dengan riset penelitian tadi itu ya 6 bulanan. Nanti karena ini nanti berproses sampai dengan Desember, mulai kontrak itu awal tahun sampai dengan Agustus. Nanti diperkirakan setengah tahun. Kemudian kalau persyarikatan itu maksudnya apa? Bekerja sama dengan majelis lembaga ortum. Ya, dari bisa cabang, ranting, daerah misalnya. Itu dibuktikan dengan surat kesediaan mitra. Pesertanya anggotanya juga melibatkan 1 dosen. Terus di sini karena pengabdian 3 mahasiswa. Ini bisa kita ikuti gitu. Ada luaran yang harus dipenuhi. Ini publikasi di jurnal pengabdian terakreditasi. Ini terakreditasi berarti ya Sinta 1 sampai 6 boleh. Kemudian publikasi media massa. Video kegiatan seperti halnya pengabdian DRTPM juga. Kemudian keluaran tambahannya bisa buku ber-ISBN, HKI, terus kemudian publikasi internasional itu boleh. Tambahan. Kemudian waktunya, time schedule-nya ini sampai dengan Oktober masih pendaftaran. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang ada administrasi, pengumuman tahap 1 itu November. Jadi kita fokus di sini. Fokus di pendaftaran. Nanti teknis pendaftaran itu akan dijelaskan oleh Pak Satrio untuk akun, kemudian juga detail-detail proposalnya dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti ya seperti halnya di DRTPM ada kemiripan-kemiripan. Gitu. Kemudian pelaksanaannya itu 1 Februari 31 Juli, artinya 6 bulan. Kemudian ada MONEF, nanti MONEF-nya juga dilaksanakan.
LPPM berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tanggal 1 Agustus sudah harus laporan akhir. Oke, itu pengantarnya sekaligus kita ya berharap ada partisipasi ya maksimal itu ya. Jadi kita sudah tanda kutip kita berpartisipasinya iuran itu, tidak hanya sekedar bersedia gitu, tapi kita iuran. Nah, dari kita mudah-mudahan ada banyak proposal yang terunggah ke sana. Insya Allah saya menyetujui, nanti saya ada klik Ketua LPPM menyetujui untuk diproses lebih lanjut ke pusat gitu ya. Jadi mudah-mudahan semua bisa membuat gitu ya. Ya tidak semua sih, mungkin berpasangan, ada yang ketua, ada yang anggota dan seterusnya. Itu yang pertama saya sampaikan kepada moderator untuk dilanjutkan kegiatan penyampaian oleh Mas Satrio hal-hal yang teknis seperti halnya akun dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Mbak. Nolak lagi, Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua LPPM Bapak Mufarroyin untuk penjelasan teknik pengajuan proposal dan mendapatkan akun di aplikasi risetmu melalui LPPM UM Metro. Dipersilahkan Bapak Dr. Satrio Budi Wibowo untuk mempresentasikan teknis pelaksanaannya. Silakan Pak Satrio. Ya. Terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas, Ibu ya? Ya, jelas Pak. Ya, terima kasih. Saya coba share screen-nya dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, PPT yang saya sampaikan sudah terlihat? Oke, sudah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini adalah ya terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini adalah ini ya teknis pengajuan proposal riset MU. Jadi tadi Bapak Ketua LPPM sudah menyampaikan bahwa kita memberikan sumbangan ta'awun untuk kegiatan risetmu ini. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tidak ada yang mengajukan proposal, ini sayang sekali. Uang yang sudah kita ajukan nanti bisa-bisa digunakan untuk penelitian di Universitas Muhammadiyah yang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu perlu bisa mengajukan proposalnya via risetmu ini. Nah, terakhir data dari admin pusat sampai hari kemarin, hari Sabtu, itu yang sudah membuat draft itu sekitar segini Bapak Ibu. Jadi untuk yang penelitian fundamental reguler itu sudah ada 60 orang yang membuat draftnya, 8 yang disetujui 8 yang direview oleh LPPM dan satu orang yang sudah hasil diajukan. Terus kemudian pengabdian pada masyarakat sudah 44, kemudian penelitian fundamental reguler itu 48, penelitian fundamental kerjasama adalah 10, penelitian pengembangan 6, penelitian fundamental skema dosen pemula 60, dan skema kerjasama internasional ada 5, lalu kemudian penelitian terapan ada 14, dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan. Sedangkan posisi di kita di UM Metro sendiri, kalau kita lihat yang baru mengajukan itu 4 ya, yang 4 itu pun belum selesai. Ini 3 sebetulnya. Kalau punya saya ini yang akun saya ini coba-coba untuk melihat apakah aplikasinya risetmu ini bisa kita gunakan dengan baik.
Jadi sekedar informasi untuk Bapak Ibu sekalian, ini model aplikasinya mirip dengan Bima, namun karena ini mungkin yang mengelola adalah kita sendiri dari Muhammadiyah, untuk servernya sebenarnya kalau kita gunakan di pagi hari itu agak lemot, agak lambat gitu ya. Jadi mengantisipasi agar Bapak Ibu bisa semua mengirim proposalnya tepat waktu, kita berharap untuk bisa mengirimkan tidak di minggu-minggu akhir ya. Karena di minggu awal saja saya coba di Senin pagi ini itu agak lemot ya, ketika kita mengambil siapa saja anggota kita, siapa saja mahasiswa kita, itu agak lemot. Dan kemudian nanti ketika kita menyusun RAB-nya pun kita sama seperti sebagaimana penyusun RAB di Bima. Artinya Bapak Ibu tidak cukup mengupload Excel yang Bapak Ibu buat, tapi Bapak Ibu harus mengetik satu-satu. Nah, ini saya mohon sekali bahwa untuk antisipasi agar kita semua berhasil mengirimkan proposal tepat waktu, kalau bisa ini jangan di akhir-akhir, karena ini mungkin servernya tidak sebagus yang dimiliki oleh Bima, ini agak lambat. Lalu yang berikutnya, tata cara masuk aplikasi Risetmu gampang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup masukkan itsinta-nya dan username sebagai username, dan passwordnya juga sama, yaitu itsinta. Kalau itsinta ini perlu digarisbawahi, yang dimasukkan itu adalah itsinta ya Bapak Ibu, bukan NIDN. Jadi bukan NIDN tapi ID Sinta. ID Sinta Bapak Ibu bisa cek di akun Sintanya masing-masing, berapa nomor ID Sintanya Bapak Ibu sekalian. Nah, cara masuknya gampang, ketik username-nya pakai ID Sinta dan passwordnya pakai itsinta. Jika berhasil di login, maka Bapak Ibu silahkan. Yang pertama kali dilakukan adalah Bapak Ibu menyunting menu profil ya, menu profil di bagian tampilan awal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau login, Bapak Ibu masukkan di sini itsintanya gitu ya. Nah, saya coba, kalau saya full screen saya tidak melihat ini ya PPT-nya nih. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa memasuk itu pakai itsinta, passwordnya pakai itsinta. Kalau Bapak Ibu kesulitan juga, sudah coba pakai itsinta tapi tidak berhasil masuk juga, maka silakan Bapak Ibu ke LPPM, bisa menghubungi saya untuk meminta username dan passwordnya. Kalau dari dari database yang Sinta yang saya miliki, itu dosen UM yang sudah mendaftar di Sinta baru 190 dari total 200 sekian dosen. Kalau Bapak Ibu belum terdaftar di Sinta, maka Bapak Ibu tidak bisa login di dalam aplikasi Risetmu ini. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali itu adalah harus login Sinta terlebih dahulu. Bapak Ibu harus punya itsinta terlebih dahulu. Kalau belum punya itsinta, maka bisa membuat melalui UPI atau bisa melalui LPPM. Setelah Bapak Ibu mendapatkan itsintanya, sudah punya itsinta, Bapak Ibu nanti melapor kepada LPPM, biar nanti LPPM melapor kepada admin Risetmu Pusat agar nama Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu login, masuk nanti tampilannya akan seperti ini, hampir sama seperti akun Bima yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Nanti di sini ada tahun pelaksanaannya, kemudian Bapak Ibu perannya sebagai apa, bisa sebagai operator, sebagai ketua LPM, ataupun sebagai dosen. Jadi hanya ada 3 peran operator, peran dosen, dan peran ketua LPM. Terus kemudian setelah Bapak Ibu login, nanti Bapak Ibu pertama kali diminta untuk mengedit. Penting sekali Bapak Ibu mulai mengedit ini, karena nanti temannya, kalau seandainya ada yang mau mengusulkan dan memasukkan Ibu sebagai anggota penelitian, nanti ketua penelitinya misalnya mengetik NIDN, tapi NIDN-nya nanti nggak akan ketemu ya, karena Bapak Ibu belum masukkan, belum edit di sini. Walaupun nanti selain NIDN kita juga bisa menggunakan nama misalnya gitu. Tapi kalau
Bapak Ibu ingin menambahkan anggota dengan menggunakan NIDN, maka Bapak Ibu sebelum memulai aktivitas yang lain, mohon untuk ininya diedit dulu ya, bagian awalnya diedit dulu, disunting, kemudian jangan lupa untuk mensinkronisasi dengan Sinta. Jadi supaya nanti track record penelitian Bapak Ibu yang sudah pernah di-upload di Sinta itu masuk semua ke dalam aplikasi Risetmu ini. Nah, setelah Bapak Ibu ngedit profilnya, nah Bapak Ibu nanti bisa memilih skema-skema yang akan diajukan. Jadi di sini pertama kali pilihan yang Bapak Ibu harus tentukan itu adalah pilih skim penelitiannya. Memang pada waktu aplikasi pertama kali diluncurkan ini kita hanya bisa memilih skim penelitian yang diajukan oleh LPPM. Jadi operator LPPM memang kita diminta untuk mengajukan skim apa saja yang bisa didanai atau yang ingin didanai melalui Risetmu ini. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu nanti pilih gitu ya, memang nanti pilihannya akan ada banyak ya. Saya sudah coba, memang pilihannya banyak. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk memilih skim yang kita ikuti, yaitu skim penelitian fundamental, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ketua LPPM tadi. Nah, karena ini memang dananya dari UM Metro dan produk luarannya itu demi kepentingan UM Metro juga, oleh sebab itu UM Metro juga punya harapan juga bahwa nanti dari hasil penelitian yang dilakukan, yang kita danai sebesar 20 juta itu menghasilkan publikasi tidak hanya Sinta 1, Sinta 2, ataupun Sinta 6 gitu ya. Tapi yang kita harapkan itu adalah Bapak Ibu memiliki prototipe ataupun paten-paten yang mungkin akan bisa diikutkan dalam kegiatan penelitian yang lain. Karena kalau dilihat dari posisi UM Metro saat ini, untuk jumlah paten kita masih sangat sedikit sekali ya, baru 1 mungkin ya. Ataupun prototipe kemarin ada 1 lagi yaitu dari Pak Dadang. Pak Dadang berhasil mengajukan prototipe, mungkin kita akan punya 2 ya. Nah, paten dan prototipe ini memang saat ini ke depan itu sangat dibutuhkan ya. Karena untuk riset-riset yang seperti kedereka, kemudian skema-skema yang lain itu kebanyakan yang diminta itu adalah produknya. Jadi sekarang pemerintah sepertinya kurang terlalu peduli dengan publikasi-publikasi yang Bapak Ibu publikasikan. Yang penting mungkin sekarang adalah produknya ya, produk berupa paten ataupun prototipe yang Bapak Ibu nanti janjikan. Terus kemudian Bapak Ibu kalau sudah pilih skimnya apa, kemudian Bapak Ibu lalu memilih bidang ilmunya di bidang apa, kemudian ilmu level 1, level 2, level 3-nya apa. Ini pasti Bapak Ibu memahami ya, karena kan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan rumpun ilmu yang Bapak Ibu geluti sampai saat ini gitu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa memilih prioritas riset yang memang menjadi unggulan. Lalu kemudian setelah itu Bapak Ibu klik next, nanti akan ada tambah data baru. Nah, ketika ingin menambah data baru itu yang dicari itu pertama adalah minta NIDN ataupun nama. Nah, kalau kita klik nomor NIDN biasanya tidak akan muncul karena banyak sekali akun-akun kita yang semuanya 190 aktif, cuma belum diedit profilnya. Artinya NIDN-nya nomornya belum dirubah. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu nanti mengusulkan dan mau mengajak teman lain ya yang ingin diajukan dalam Risetmu, ini Bapak Ibu ketik namanya gitu ya, ketik namanya saja. Nah, kemudian setelah diketik namanya nanti Bapak Ibu bisa ditambahkan teman dosen lainnya. Sedangkan untuk anggota mahasiswa, ini Bapak Ibu bisa cukup mengetik secara manual. Jadi nggak seperti di Bima ya. Kalau di Bima kita ketik NPM, lalu keluar namanya siapa aja. Nah, kalau sekarang yang di Risetmu ini Bapak Ibu ketik manual. Namanya, NPM-nya, peran dan tugasnya apa. Itu ketik manual. Yang otomatis hanya untuk isian dosen. Dosen itu otomatis ketik namanya, nanti akan keluar nama-nama dari yang Bapak Ibu ketikkan tadi.
Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu meng-add temannya untuk menjadi anggota penelitian, tapi Bapak Ibu tidak bilang lebih dahulu. Karena kalau demikian itu tidak akan bisa lanjut ke proses berikutnya. Jadi oleh sebab itu jangan sampai salah nama. Nanti misalnya kayak tadi ya, contohnya Suharno Zen. Suharno Zen itu ternyata yang saya klik tadi bukan Suharno Zen dari UM Metro, tapi Suharno Zen dari UM Papua misalnya. Nah, kita menunggu approve, ternyata tidak di approve karena memang bukan Suharno Zen yang kita maksud gitu ya, tapi yang lain. Oleh sebab itu, konfirmasi terlebih dahulu penting untuk mengecek apakah di akun anggota sudah muncul notifikasi seperti ini. Apakah sudah ada muncul notifikasi konfirmasi anggota. Kalau sudah muncul, diminta untuk anggotanya melakukan konfirmasi. Caranya tinggal mengklik tombol yang ini, terima permintaan. Setelah ini selesai, Bapak Ibu kemudian nanti unduh template-nya. Template nanti akan saya bagikan ke grup LPPM. Nanti Bapak Ibu bisa mulai ngetik-ngetik dulu ya untuk template-nya, modelnya seperti apa. Hampir sama seperti ketika kita mengajukan usulan ke DRTPM, jumlahnya tidak usah banyak-banyak. Nanti template-nya akan saya bagikan. Setelah Bapak Ibu isi template, kemudian di-upload, nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke proses berikutnya. Proses berikutnya adalah Bapak Ibu menambahkan luarannya apa saja. Nah, ini adalah contoh ya untuk yang luaran penelitian terapan. Nah, luaran wajib ini Bapak Ibu tidak bisa edit. Bapak Ibu tidak bisa delete, Bapak Ibu tidak bisa tambah-tambah gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya tidak ada luaran tambahan lagi yang dijanjikan karena mungkin dananya cuma 20 juta gitu ya. Bapak Ibu bisa lanjut gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan misalnya dengan publikasi di berbagai tempat gitu ya, itu bisa gitu ya. Tapi luaran wajibnya ini sudah ke kunci dari Risetmu ini ya, dari aplikasi Risetmu berupa prototipe atau karya monumental yang proses pendaftaran saja, tidak sampai granted ya, tidak sampai di granted gitulah. Nah, nanti sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah punya prototipe, Bapak Ibu bisa mengajukan prototipe itu untuk hibah-hibah yang lain, seperti di hibah Bima kemarin kita ada hibah untuk prototipe itu agar bisa menjadi paten dan sebagainya. Kemudian juga kalau nggak salah UPI juga ada punya program untuk menyaring dari penelitian Bapak Ibu mana saja yang bisa dijadikan paten. Nah, nanti Bapak Ibu keluaran dari hasil penelitiannya bisa mungkin diajukan ke UPI untuk membantu proses pendaftaran patennya. Kemudian nanti ketika ada skema tambahan lain, yaitu dari DRTPM terkait uji prototipe dan sebagainya itu Bapak Ibu bisa daftarkan. Bisa bisa ikut mendaftar pada skema prototipe yang itu. Nah, Bapak Ibu kalau ketika di Risetmu ini cukup terdaftar saja. Bapak Ibu ketika sudah terdaftar itu Bapak Ibu sudah selesai. Tidak akan ditagih sampai akhirat misalnya. Bapak Ibu cukup sampai di daftar saja nih kalau di luaran yang diminta oleh Risetmu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut ya, tidak perlu takut mencoba penelitian-penelitian yang bermuara pada menghasilkan produk ya. Memang yang paling mudah itu produk-produk penelitian eksak ya, seperti formula-formula pupuk, formula-formula apa. Terus juga kemarin juga teknik Pak Dadang juga bikin formula untuk aspal. Nah, mungkin yang di penelitian sosial bisa lah membuat prototipe atau karya yang bisa didaftarkan sebagai draft paten. Dan sekali lagi ini tidak perlu sampai granted ya Bapak Ibu, cukup sebagai terdaftar saja. Yang penting Bapak Ibu punya usulan paten ataupun produk dari hasil penelitian. Dan Bapak Ibu nggak perlu lagi publikasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, dan sebagainya. Bapak Ibu cukup fokus pada luaran ini. Mudah-mudahan 20 juta yang dikeluarkan oleh UM Metro untuk Bapak Ibu sekalian, itu bisa bermuara menghasilkan prototipe ataupun paten. Kalau
publikasi-publikasi di Sinta 1 sampai Sinta 6 kayaknya nanti akan ada OPR ya, skim OPR itu kayaknya bisa tuh, apa namanya, cukup 7 juta, 5 juta itu bisa menghasilkan publikasi penelitian dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, UM Metro tuh butuh dari Bapak Ibu sekalian adalah prototipe ataupun paten. Kita masih terbatas sekali. Jadi kita makanya ikut untuk yang skema terapan, berharap agar UM Metro bisa menghasilkan produk-produk baru, tidak hanya Pumakal, tidak hanya nanti mungkin aspal dari Pak Dadang, atau mungkin nanti ada penelitian dari Pak Soeharnojen, formula-formula itu ya, formula-formula ini. Tapi ada lagi penelitian-penelitian yang lain yang bisa menghasilkan paten, sehingga kita bisa ikut di skim-skim yang diajukan oleh DLTPM. Nah, selanjutnya ini yang saya bilang tadi, rep itu tidak Bapak Ibu tinggal upload gitu ya, Bapak Ibu tidak upload. Tapi Bapak Ibu isi satu-satu. Seperti yang kalau Bapak Ibu pernah ngisi di Bima, maka Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa ya lamanya dan kadang sering error di tengah jalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kalau bisa ya jangan sampai nunggu sampai 31 Oktober untuk ngisi RAP ini. Nanti kita akan kerepotan sendiri. Nah, takutnya kalau Bapak Ibu gagal untuk sampai sini, nanti Bapak Ibu nggak bisa lanjut ke ke fase berikutnya. Jadi perlu dipertimbangkan waktunya untuk mengisi RAP ini, RAP yang secara manual harus ditambah-tambah. Dan tadi Senin pagi saya coba itu memang dia agak lemot ya. Itu saja sepertinya belum peak season, belum fase penuh gitu. Itu sudah sangat sudah lambat gitu ya. Apalagi kalau seandainya penuh. Lalu berikutnya tinggal nanti Bapak Ibu untuk mitra, Bapak Ibu tinggal upload mitranya. Kemudian template untuk persetujuan mitra nanti juga akan dikirimkan ke grup LPPM. Bapak Ibu bisa coba dicek dulu, bisa di-download dulu, bisa sambil isi-isi proposal ya, draft proposal, bisa ngedraft dulu. Kalau sudah draft baru Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi ininya, aplikasi ResearchBook. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu sudah upload, nah Bapak Ibu tinggal sudah kirim ya. Nah, kalau dikirim memang tidak bisa diubah-ubah ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngubah lagi, bisa nanti menghubungi LPPM, minta misalnya ada yang kurang, Pak mau saya ubah misalnya. Itu nanti dari LPPM akan meng-cancel, sehingga Bapak Ibu bisa ubah. Jadi kalau seandainya ada yang sudah terlanjur mengirim dan dan ternyata ada yang masih perlu dirubah, maka bisa menghubungi kita di LPPM. Dan nanti setelah selesai semua prosesnya tinggal menunggu, tinggal Bapak Ketua LPPM nanti LPPM akan melaksanakan DEX evaluasi proposal-proposal yang Bapak Ibu ajukan. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada waktunya sempat gitu ya, nanti sebelum itu bisa kita lihat apa saja yang kurang, misalnya kita nanti beritahukan. Tapi kalau tidak, nanti tinggal Bapak Ketua LPPM nanti akan menyetujui usulan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika telah disetujui, maka Bapak Ibu penelitiannya yang mereview itu adalah teman-teman dari PTM yang ada di Indonesia, bukan dari UM Metro. Oleh sebab itu, insya Allah kalau untuk yang model riset ini lebih Bapak Ibu yang menilai itu dari luar gitu ya. Jadi nggak lihat nih namanya siapa, nggak kenal gitu ya. Jadi nggak ada pekewuh gitu kalau di dalam bahasa Jawanya mungkin gitu. Mungkin demikian dari saya, Bu Eri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Eri sebagai moderator. Ya, terima kasih Bapak Dr. Satrio Budi Wibowo. Untuk selanjutnya tanya jawab ya Bapak Ibu, apa ada perlu yang ditanyakan? Udah jelas semua nih kayaknya Pak, nggak ada yang nanya nih. Apa masih Bu Rina, Bu. Bu Rina nih, Bu Eri. Oh, silakan. Iya, saya sudah respon di sini. Oke,
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya gitu, Mu. Untuk terkait dengan luaran wajib penelitian, itu kan di situ tertulisnya prototipe ya, Pak ya. Yang pertama, apakah hanya prototipe sederhana itu sudah bisa kita patenkan saja, atau langsung sudah jadi gitu? Karena kalau prototipe itu kan baru barang draft 1 ya. Kalau kita dalam proses pengembangan itu masih draft 1, belum sampai proses kita validasi. Itu sudah kita katakan bahwa itu prototipe 1. Nah, apakah itu saja sudah bisa? Selanjutnya yang kedua, tadi dijelaskan Pak Satrio katanya sudah terdaftar saja sudah lunas gitu ya tanggung jawab kita peneliti karena luaran wajibnya hanya sudah terdaftar. Sudah terdaftar, itu nanti ada proses Pak dari Kemenkumhamnya. Seperti dulu itu prosesnya punya Bu Mulyani dan Pak Agus Jarwanta. Peneliti itu sampai tahun berikutnya masih dipanggil gitu, masih dipanggil Kemenkumham untuk memproses paten walaupun berupa paten sederhana tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah ini kan misal kita hanya monotahun gitu ya Pak ya? Apakah kalau hanya monotahun, proses tahun ke depannya ketika ada proses lanjutan dari Kemenkumham yang akan membantu peneliti baik dari operasional pendanaan maupun administrasi itu dari LPPM atau masih tetap tanggungan pribadi peneliti karena lanjutan yang kemarin? Mungkin seperti itu, karena kalau kita di Skimnitakmas kemarin ya tahun dulu itu kan walaupun tahun berikutnya itu masih tanggungan peneliti gitu, dilimpahkannya ke peneliti, LPPM hanya memfasilitasi saja. Nah, untuk yang ini seperti apa? Mungkin cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina. Untuk langsung dijawab aja ya Pak ya, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan ke Pak Satria atau Pak Royin nih. Pak Satria, Pak Nah. Ya, silakan jawab dulu ditanggapi. Ya, nanti mungkin Pak Royin bisa menambahkan. Ya. Jadi kalau Bu Rina, kalau untuk penelitian yang hibah risetmu ini, yang model terapan ini, yang diminta oleh luaran ya, yang diminta oleh risetmu ini memang cukup Bapak Ibu menghasilkan prototipe saja. Prototipe yang kan, jadi mendaftarkan prototipe yang sudah Bapak Ibu buat itu ke Kemenkumham. Belum sampai ke proses disetujui atau granted gitu ya. Nah, proses selanjutnya, apakah nanti ketika Bapak Ibu sedang mendaftar, terus tahun berikutnya karena sudah terlanjur daftar gitu ya, dipanggil oleh Kemenkumham untuk apakah paten yang sudah diajukan itu mau jadi granted atau tidak? Nah, ini kita cukup sampai 1 tahun saja, Bu Dina. Jadi tidak ada tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi yang 20 juta ini Bapak Ibu silakan diperkira-kirakan bahwa kalau memang Bapak Ibu endingnya mau sampai paten itu granted, maka Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa perkirakan kira-kira itu biayanya sampai berapa. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya hanya keperluannya untuk melaporkan, laporannya cukup selesai sampai di sini gitu ya, sampai di risetmu Bapak Ibu sudah tidak ada tagihan lagi, itu Bapak Ibu cukup membuat prototipenya saja ataupun cukup sampai mendaftarkan ke Kemenkumham. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya, di tahun berikutnya Bapak Ibu mendaftarkan prototipe yang Bapak Ibu sudah usulkan daftarkan itu kepada DLTPM, skema yang lain gitu ya, ada skema prototipe, skema yang lain, itu nanti bisa itu pendanaan via situ. Tapi kalau di risetmu ini dananya cuma 1 tahun. 1 tahun 20 juta, nanti Bapak Ibu peneliti dikira-kira. Kalau seandainya untuk mendaftarkan sampai jadi, misalnya Bapak Ibu endingnya pengen sampai jadi, selesai sampai granted, itu berapa? Dari 20 juta itu silakan disisihkan untuk proses itu. Tapi yang diminta oleh risetmu itu Bapak Ibu cukup prototipe ataupun karya monumental yang sudah diajukan ataupun terdaftar di Kemenkumham.
Begitu Bu Rina. Pak Royin mungkin mau Oke, menambahkan. berarti itu sudah masuk proses daftar ya Pak ya, yang dilaporkan sudah Ya. ada bukti untuk mendaftar. Nah, kalau tadi kata Pak Trio nanti kan proses selanjutnya adalah peneliti, berarti tetap peneliti yang menanggungnya gitu ya Pak ya. Apakah bisa Iya, betul. kalau sudah proses itu bisa kita tarik lagi kalau di penjelasannya kita bisa ditawarkan apa bisa gitu Pak nantinya bagaimana mungkin ada yang pernah melakukan gitu nggak, memang bisa itu kalau sudah proses kita masuk ke proses paten kita tarik nih kan mungkin karena tidak cukup atau bagaimana boleh seperti itu gitu Pak. Mungkin ada penjelasan detailnya karena sepertinya nggak semudah itu ya Pak ya, setahunya kalau kita udah masuk ke paten proses kita dipanggil pihak Kemenkumham untuk mengklaim sampai bolak-balik kemarin tuh Pak Agus Jarwanta bolak-balik ke Jakarta untuk mengklaim satu paten sederhana saja sudah sampai 2 kali bolak-balik lebih, ternyata tetap nggak bisa gitu. Akhirnya yang memutuskan tidak bisa paten atau tidak itu tetap Kemenkumham bukan kita gitu. Nah, itu bagaimana coba penjelasannya? Mungkin ada yang mau ada jelasannya gitu Pak. Ya Ibu, jadi memang untuk yang proses pendaftaran paten yang didanai oleh Risetmu memang cuma 20 juta. Mungkin UPI ya, coba mau menambahkan, sepertinya memang ada program untuk pendampingan draft paten ini gitu ya. Ketika nanti ini. Nah, tapi kalau di Risetmu sendiri memang kita ini hanya menganggarkan 20 juta Bu untuk proses sampai terdaftar itu. Jadi silakan para peneliti nanti ini ya apa namanya memperkirakan apakah dana penelitian ini itu bisa sampai endingnya adalah sampai paten. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan Kemenkumham produk Bapak Ibu itu, paten yang Bapak Ibu sudah daftarkan, tapi kalau ditarik lagi, kalau sudah mau dapat granted paten, itu saya rasa sayang sekali ya Bapak Ibu ya. Sayang sekali karena memang nanti kalau Bapak Ibu sudah punya paten, itu Bapak Ibu bisa ikut skim penelitian yang lain, seperti DRTPM, ada KDRK, kemudian ada skim prototype, dan skim-skim yang lain. Kalau saya rasa kalau Bapak Ibu sudah sampai terdaftar dan di Kemenkumham dan berhasil gitu ya sampai hampir mendapatkan paten, kalau Bapak Ibu stop sampai di situ sayang sekali gitu. Nah, tinggal nanti di manage tuh apa namanya pendanaannya, apakah 20 juta yang Bapak Ibu dapatkan dari Risetmu itu bisa mengcover semua. Tapi kalaupun tidak, maka Bapak Ibu memang ini dibebankan kepada peneliti. Cuma kalau di UM Metro sepertinya di UPI ada beberapa ada beberapa program gitu. Ada beberapa program yang terkait draft paten itu. Mungkin demikian Bu Eri. Ya, untuk Pak Mufarwin ada tanggapan lagi Pak? Ya, jadi pengalaman Pak Agus Bumul itu memang ya agak panjang ceritanya itu. Itu kan waktu itu ya Mbak Rina juga ikut skim DRPM waktu itu ya. Jadi ya betul Pak, makanya saya dari dulu nggak jadi patennya Pak. Kendala proses memang ada. Ya. Tapi kalau ini memang ini ada keterbatasannya dari Risetmu itu tidak multi years, jadi memang tidak berlanjut. Tapi kalau misalnya kita bersemangat gitu ya misalnya, terus besok ngajukan lagi, maksudnya gini, tahun ini ngajukan itu, terus kemudian anggaran untuk patennya sampai dengan tahap pendaftaran, kemudian tahun berikutnya daftar lagi, Risetmu lagi, mudah-mudahan kita masih ta'awun gitu ya. Kalau misalnya seandainya itu bisa berlanjut seolah-olah seperti halnya apa namanya multi years, tapi ini tidak diskimkan oleh si Risetmu atau Dikti Muhammadiyah ini. Jadi memang tahapannya sampai tagihannya sampai itu. Hanya kalau ingin diteruskan juga sebetulnya berpotensi. Hanya terus kita mungkin nyari anggaran lewat jalur-jalur lain. Misalnya ada stimulasi dari universitas, misalnya stimulasi untuk paten melalui unit. Kita tidak menganggarkan melalui Pagu memang itu, tapi seandainya itu diajukan kan kita jadi bahan untuk menggulirkan kebijakan. Ini sudah sampai tahap ini, dananya macet, mau gimana misalnya itu seandainya. Cuma sekali lagi kalau yang untuk Risetmu memang tidak sampai multi years sehingga mendampingi proses sampai jadi gitu tidak.
Karena memang ya perjalanan yang kemarin Pak Agus dan Bu Mul nggak jadi itu ya bosen dengan waktunya juga itu. Yang Pak Agus Sutanto dulu juga tahun 2008 itu mulai itu. Granted-nya 2016 yang pertama, terus yang kedua 2017. Jadi memang ya butuh waktu lama. Dan selama itu ya memang proses-proses di Kemenkumham itu tidak langsung berhubungan dengan bayar, tidak sebetulnya itu, tapi proses itu ya butuh masa penantian gitu ya, masa penantian, kemudian memperbaiki, kemudian ya seperti menghadap klarifikasi dan seterusnya itu proses. Nah, mungkin nanti ada tambahan, mungkin malah Mas Eko mungkin punya semacam pencerahan untuk proses pengurusan paten gitu ya. Jadi paten fake pure ataupun paten sederhana. Kalau paten sederhana, kalau paten itu berpajak tiap tahun, kalau paten sederhana sepertinya tidak gitu ya. Kita belum ada yang paten sederhana, kita ini belum ada yang full gitu ya. Kemarin Bumul itu nggak jadi, jadinya minyak kelapa itu. Itu tambahan saya. Silakan. Dilanjut. Ya, terima kasih Pak Mufarroyin. Pak, sebenarnya pengalaman pribadi juga Pak, waktu saya mendapatkan hibah pasca doktor. Nah, untuk seminar hasil, saya juga harus ada luaran paten. Akhirnya saya daftar paten sederhana. Ya sama kejadian sama Pak Agus Sujarwanta dan Bu. Ya, akhirnya karena kita harus sudah terdaftar, ya saya tunjukkan ke asesor kalau saya sudah mendaftar paten sederhana. Nah, ya itu ujung-ujungnya sama Mbak Rina Burina. Akhirnya nggak selesai juga tuh. Ya itulah. Tapi ya eman-eman jadinya ya, harusnya itu ya selesai gitu. Kalau misalnya anggarannya ada, cuma kalau yang hibah pasca dokter ya Bu ya. Nggih, tahun 2016 Pak. Ya artinya sampai mendaftar saja itu, belum sampai memperoleh patennya kan, granted. Oke. Karena asesor itu hanya menginginkan menunjukkan kalau kita sudah mendaftar. Tapi setelah itu ya sudah lewat. Untuk Pak Eko Susanto kayaknya tadi raise hand deh. Mau tanya nggak Pak? Menambahkan aja Pak kalau boleh. Ya yang Mas, pengurusan paten Mas. Ya kalau umpamanya di skim ini keterangannya hanya boleh mendaftar ya, terdaftar, ya langsung diakumulasikan aja biayanya itu. Umpamanya paten itu, pengelolaan paten itu pendaftarannya berapa ribu gitu kan ya, kalau nggak salah itu. Nah, itu kan sudah sesuai dengan undang-undang. Nah, kan bisa kita hitung berdasarkan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Umpamanya total biayanya 6 juta, ya udah kita siapkan saving 6 juta itu. Nah, cuma pertanyaannya nanti kalau risetmu itu meminta bukti pembayaran, itu yang jadi repot. Jadi akhirnya kita membayar ke negara ya. Iya, kalau untuk pembayaran awalnya memang iya, kita bisa bayar, ada bukti bayarnya, kemudian kita bisa bayarkan fast track-nya ya, fast track untuk pemeriksaan substansinya, itu sekitar 600 ribuan kalau nggak salah ya, kalau belum berubah ininya di undang-undangnya, 600 ribuan, nah itu bisa langsung kita bayarkan gitu sampai ke pemeriksaan substantif. Nah, cuma nanti setelah itu kalau ada proses lain yang kita juga ingin fast track, itu kita juga bisa bayarkan sekalian gitu. Jadi ketika nanti walaupun nggak granted, ya menurutku nggak apa-apa sih, itu nganu aja sih, challenge aja buat kita gitu, karena kalau sudah sampai publikasi A ya, publikasi ini kan 2 kali, publikasi A, publikasi B. Kalau sudah sampai publikasi A, itu ya sudah seperti kita publish di jurnal Q3 lah, istilahnya kayak gitu. Karena
kalaupun nanti itu nggak diteruskan, publikasi A itu isinya bisa dibaca orang sedunia. Isi dari usulan draft paten kita gitu. Jadi walaupun nggak kita teruskan, bisa jadi menjadi inspirasi bagi peneliti lain untuk meneruskan patennya gitu. Dengan diubah sedikit gitu. Emang kerugian kita bisa jadi di situ gitu. Ide kita dicuri orang gitu. Dan itu tidak bisa diakui hukumnya ya itu ya? Nggak bisa kita hapus, Pak. Kita secara otomatis di sistem yang sekarang ketika kita nggak ngurus, maka itu otomatis akan dibatalkan gitu. Iya. Tapi publikasinya nggak bisa ditarik dokumennya. Iya, tidak bisa dihitung kum jadinya itu. Iya, nggak bisa dihitung kum. Tapi kalau masih terdaftar kan itu berarti masih berlaku 5 tahun ke depan, Pak. Oh, 5 tahun ya. Iya. Umpamanya tahun ini kita daftar, gitu masih terdaftar gitu ya, belum granted gitu. Kita sudah bayar fast track untuk pemeriksaan substantifnya gitu. Ya. Itu kan kita nunggu prosesnya sampai dengan paling lama 5 tahun ya. Nah, selama 5 tahun dengan status itu bisa kita gunakan. Ya, betul. Jadi nanti akreditasi bisa. Kita sudah masuk. Ini untuk mensiasati aja sih sebenarnya. Iya, sepertinya ya artinya gini, PP itu ingin perguruan tinggi Muhammadiyah ya kita ini semua ada pendaftaran paten. Nanti selama 5 tahun kalau akreditasi ada yang diagung-agulkan ke asesor kan gitu jadinya. Iya. Mendaftarkan dosennya di kampus ini ada 10 misalnya, wah keren kan. Ada 20 keren kan gitu mungkin. Ya. Terdaftar Pak ya? Iya terdaftar. 5 tahun ini kalau 5 tahun kan akreditasi sudah 2 kali. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Di kampus 5 orang atau ada 10 orang yang mengusulkan paten atau prototipe atau paten sederhana gitu ya, atau yang lain lah gitu. Kalau butuh pemeriksaan substantif nanti kita bisa dengan Pak WR 1. Kita undang aja orang memeriksa itu ke sini. Iya betul. Jadi biar semua bisa terlaksana gitu. Biar selesai langsung. Iya bersamaan. Gitu. Oke, makasih. Oke. Sudah cukup? Ya, cukup. Ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan semua lancar lah gitu. Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, mau ditutup Pak? Ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung ke LPPM, bisa menghubungi kami yang ada di LPPM. Ya, nanti pokoknya kita sama-sama bareng-bareng mengkancah ini. Mudah-mudahan dari kampus kita semangat semuanya, dosen-dosennya gitu ya. Oke. Jadi usulan yang kami usulkan untuk risetmu itu ada 2 penelitian, yaitu penelitian terapan dan 2 pengabdian. Pengabdian apa ya Pak? Lupa saya. Pengabdian lingkungan persyarikatan. Oh ya, lingkungan dan persyarikatan. Jadi ada 2 penelitian dan 2 pengabdian, dan itu bisa segera diusulkan untuk Bapak dan Ibu dosen yang ada di UM Metro. Dan itu tadi secara teknis pelaksanaan dari kita mengajukan risetmu. Untuk waktunya saya tutup ya Pak ya. Ya. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Saya sebagai moderator ya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya, dan demikian tadi penyampaian materi. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dosen yang menyempatkan waktu untuk mengikuti Google Meet ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.